Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari redaksi Mayo TV kembali hadir di tengah-tengah Anda dengan program acara Bincang-Bincang Redaksi Mayo TV. Saya sendiri dengan Leo Prianto Wardiana dan Bang Andi Ilham kembali akan mengupas topik-topik hangat, khususnya topik mengenai kesiapan IKN, infrastruktur IKN dalam menjelang peringatan 17 Agustusan di tengah spekulasi yang ada. Nah, ini kita akan kupas bagaimana kesiapan IKN sendiri dan sampai sejauh mana kira-kira spekulasi-spekulasi ini bisa menampik semua kekhawatiran yang terjadi. Ya, kebetulan beberapa hari terakhir ini ada semacam boleh dibilang kehebohan karena pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa yang menyiratkan bahwa air dan listrik di IKN ini belum siap. Ya. Meskipun dengan nada yang bertanya, air sudah siap belum, listrik sudah siap belum. Ya. Itu akhirnya seluruh media mengartikan bahwa berarti Jokowi ini sudah tidak siap. Akhirnya seluruh media maupun publik membahas itu bahwa dengan pengertian bahwa IKN Jokowi ini istilahnya lempar handuk untuk mengejar target pelaksanaan 17 Agustus di IKN. Namun selang beberapa saat setelah itu pembantu presiden yaitu Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono membantah persepsi publik bahwa bukan tidak siap, justru meyakinkan bahwa tanggal 17 insya Allah akan terlaksana upacara di IKN. Problem sekarang kan orang menggambarkan dua pernyataan itu yang mana yang benar, apakah presiden dengan keraguannya atau Basuki dengan keyakinannya. Ya. Nah, kalau misalnya mau ditelisik lagi kalimat-kalimat Jokowi pada saat ditanya wartawan, memang dia tidak bilang tidak siap, dia cuma balik bertanya. Menjawab pertanyaan itu dengan kalimat pertanyaan, apa listrik sudah siap, air sudah siap, air bersih sudah siap. Semua orang mengartikan bahwa itu berarti tidak siap. Bahkan ada yang ekstrim mengatakan akhirnya Jokowi mengakui bahwa ini tidak mungkin dikejar. Karena di kalimat lain Jokowi itu juga menyatakan bahwa ya jangan dipaksakan kalau memang tidak bisa. Ada kalimat itu. Ya tentu semua orang menganggap bahwa berarti seolah-olah ini tanggal 17 memang dipaksakan dan berdasarkan faktanya memang tidak bisa. Nah, itu kira-kira. Cuma dengan pernyataan Basuki itu akhirnya jadi berspekulasi baru bahwa ya target itu mungkin masih berusaha dikejar. Ya. Oke. Begitu. Ini mendengar beberapa info ya dari beberapa ketua Satgas Perencana Pembangunan, dari IKN sendiri, dari Bapak Imam Santoso, terus ada juga dari Pak Bahlil, Kementerian Investasi dan Kementerian PUPR Pak Basuki. Ini mengatakan bahwa semuanya persiapan infrastruktur itu akan diuji coba bulan Juli ini. Ya, mudah-mudahan sih. Ya, namun yang jadi pertanyaan satu, biasanya hal yang terburu-buru itu berimbas ke kualitas pekerjaan. Nah, ini bagaimana nih, Bang? Ya, kalau sudah kualitas, sudah hampir dipastikan pasti ada yang korban. Ya, kualitas tapi kan kalau pekerjaan infrastruktur itu kan biasa tuh ada namanya revisi atau perbaikan setelah itu, karena memang kita juga dapat kabar bahwa para kontraktor itu 17 bukan berhenti bekerja. Setelah 17 dilanjutkan lagi. Mungkin yang sebelumnya katakanlah tadi kan sebut bahwa itu ada kualitas yang tidak mencukupi, bisa direvisi, bahkan mungkin dilakukan renovasi baru kan, soal kualitas. Yang paling penting sekarang bahwa apakah ini betul bisa terlaksana, karena kan kalau bicara IKN kan sudah terlalu banyak pernyataan pejabat, bahkan pernyataan presiden sendiri yang faktanya berbeda dari apa yang disampaikan. Jadi ini akhirnya orang mengartikan
perbincangan itu akhirnya dengan cara menebak-nebak kemana arahnya kan. Ya, termasuk yang sebelumnya dinyatakan bahwa investor sudah antri misalnya, nah, itu kemudian hal-hal lain termasuk misalnya awal-awal yang Jokowi bilang tidak pakai APBN, hanya pakai APBN. Bahkan sudah juga disampaikan bahwa anggaran yang kurang lebih 90 triliun itu tersisa 17 triliun itu per beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu. Itu kan berarti kan ada semacam problem penganggaran yang sudah mulai menipis. Diperkuat dengan permintaan wakil ketua IKN itu mengatakan di DPR meminta anggaran kurang lebih sekitar 29 triliun. Minta penambahan, maksudnya sekarang belum disetujui. Itu kan diartikan oleh publik bahwa ini memang untuk mengejar target 17 mungkin ada sedikit kendala soal anggaran. Meskipun pada faktanya belum habis karena berharap dari investor kan belum muncul juga kan. Nah, kita akhirnya semua keraguan-keraguan yang ada di publik itu sedikit terjawab dengan pernyataan Jokowi. Tapi setelah itu ya Pak Basuki membantah bahwa itu insya Allah pada tanggal 17 Agustus bisa dilaksanakan upacara bendera. Acara benderanya. Karena kan sebelumnya kan pada sebulan yang lalu kan Jokowi juga mengatakan bahwa dia juga mensyaratkan untuk pindah di KN itu adalah tol sudah siap atau bandara sudah siap. Karena saya kira itu adalah infrastruktur yang wajib karena kan untuk memobilisasi massa dalam hal ini pejabat negara itu kan harus memang tol ya mutlak. Bandara sudah mutlak, meskipun bandara itu yang dimaksud adalah bandara yang skala khusus, artinya tidak diperuntukkan untuk maskapai reguler komersil. Oke Bang. Ini memang seperti pernyataan Menteri Investasi Pak Bahlil, dikatakan bahwa bandara VIP itu IKN sendiri dan bandara tol itu ditargetkan selesai sebelum tanggal 17. Ditargetkan selesai. Nah, sementara dari Menteri PUPR sendiri mengatakan juga bahwa 15 Juli air PDAM itu sudah bisa masuk ke IKN infonya. Nah, ini kan memang serba dikebut semua ya, dikebut. Namun satu catatan juga Bang, mungkin yang namanya dikebut ya itu tadi kita kembali kepada kualitas pekerjaan sendiri. Kualitas itu ya mau tidak mau ya mungkin juga yang seharusnya misalnya campurannya misalnya komposisinya begini karena mengejar waktu atau apa, bisa jadi juga akan terburu-buru dikerjakan, jadi tidak maksimal. Tadi kan ada solusinya, misalnya ada sesuatu kan sekedar mengejar deadline pada tanggal 17 kan oke, yang penting bisa dilaksanakan dulu, tapi yang paling mendasar adalah kebutuhan orang-orang yang akan termobilisasi ke situ, termasuk para pejabat, termasuk presiden kan. Ya tentu kan listrik mutlak, air kan mutlak. Mungkin internet sebagai kebutuhan sekunder juga mutlak. Terus kebutuhan lain apakah itu sudah siap kan? Kan sama sekali kota baru kan? Betul. Ya, yang problem selain itu kan problem sekarang adalah soal ketersediaan anggaran, karena kan minta lagi kan 29,8 kurang lebih ya. Raja Juli Antoni menyampaikan di DPR kan. Apakah itu sudah diwujudkan atau tidak? Karena kan juga masalah kondisi fiskal Indonesia ini kan agak sedikit agak tidak sehat kan. Ya, buktinya beberapa pos-pos anggaran mengalami pemotongan. Jadi saya rasa selain waktu mungkin juga anggaran yang jadi problem di antara pembangunan itu. Anggaplah misalnya bisa saja dikebut, tapi kan mesti biaya kebut itu kan ya kita tahu di kehidupan sehari-hari kalau dikebut, apalagi misalnya orang 24 jam misalnya orang lembur kan biayanya kan berlipat-lipat. Nah, gitu. Honornya apa segala macam. Honornya segala macam berlipat-lipat. Nah, jangan sampai kendalanya justru di situ.
Karena kan kita tadi kan beberapa minggu yang lalu sudah dinyatakan bahwa dari 90 sisa 17 triliun. Nah, dari sisa 17 triliun itu apakah bisa mencukupi untuk membayar percepatan? Ini kan percepatan akselerasi pembangunan itu untuk mengejar lembur-lembur dan lain-lain itu dari 17 triliun itu yang keraguan itu akhirnya tanda tanya dan keraguan itu akhirnya terjawab bahwa ternyata memang kurang. Buktinya kan Raja Juli Antoni kan minta anggaran tambahan lagi itu kan. Nah, kalau minta anggaran tambahan lagi kan bukan lagi 20%. Tadinya kan 20% dari seluruh anggaran IKN kan 450 triliun, 90 triliun di cover oleh APBN. Sekarang kalau minta lagi kan berarti bisa sampai 25% bahkan orang menganggap kalau melihat ini situasi yang ada di KN ini lama-lama kan bisa geser-geser nama-nama terus kayak kereta cepat yang tadinya tidak ada akhirnya nama-nama terus ada biaya overtime, biaya macam-macam ya, nambah-nambah akhirnya tetap APBN juga yang jadi korban. Itulah sebabnya tidak henti-hentinya orang sebenarnya mengisyaratkan atau bahkan menyarankan ya kalau bisa pemerintah tidak usah dipaksakan, memang bukan berarti berhentikan, tetap dilaksanakan, tapi deadline-nya bukan atau timeline-nya tidak harus Agustus ini. Nah, cuma karena kan dari sisi presiden kan kepentingannya adalah soal sejarah ya, mungkin bicara soal legasi kan, mungkin bicara bahwa dia harus dia laksanakan di situ karena pada pertengahan Oktober yang akan datang dia sudah harus lengser. Ya kira-kira tinggal di situ persoalannya. Ya tapi kan ya kalau bisa, tapi kalau misalnya dipaksakan kan buktinya kan kepala otorita dan wakilnya kan mundur. Yang orang spekulasinya orang karena tidak istilahnya angkat tangan, tidak sanggup memenuhi target percepatan ya. Kira-kira begitu. Oke, Bang. Ini kembali kepada tadi, saya tertarik dengan masalah honor yang dibahas ini. Ya kita yakin sih bahwa beberapa pekerja atau tenaga eksper yang bekerja di IKN itu boleh dikatakan itu pilihan negara. Dan negara dalam arti mementingkan kualitas. Namun satu sisi tadi dikatakan bahwa salary juga menentukan kualitas pekerja, SDM-nya ya gitu kan. Ini kan juga salah satu, kalau melibatkan orang yang skillnya bagus, ya no problem, pasti nggak akan khawatir terhadap output hasil pekerjaannya. Namun di sini juga kalau begitu banyak misalnya kebutuhan ekspor di bidang itu juga, perencanaan anggaran biaya pasti akan bengkak ya, Pak. Kan ekspor tidaknya kan soal relatif. Tenaga kerja nggak ada saja, cuma kan tekanan pekerjaannya kan jadi berlipat-lipat karena harus lembur, katakanlah. Lemburnya misalnya normalnya jam 5, nanti lemburnya dari jam 5 sampai jam berapa? Jam 10 misalnya. Nanti jam 10 tambah lagi nanti. Kan itu kan gaji antara rentan waktu antara tahap pertama, kedua, ketiga tuh makin mahal biaya itu. Nah, itu belum soal lain karena kan sebelumnya kita juga dapat informasi, kita bahas pada podcast sebelumnya bahwa ada soal suplai bahan baku yang juga memang ada kesulitan kan, soal pelabuhan, soal mobilisasi distribusi bahan baku material, kemudian termasuk air untuk dijadikan sebagai bahan campuran beton juga kemarin itu bermasalah kan. Kenapa? Karena memang di lokasi IKN itu mendapatkan air dari cara sumur bor memungkinkan. Kenapa tidak memungkinkan? Kan satu, bisa saja itu kan biasanya daerah tambang. Bisa-bisa kita ngebor kan dapatnya batu bara. Belum kalau misalnya dapat yang rawa-rawa. Dulu kan cerita-cerita dulu 1 juta hektar yang program Soeharto kan ada namanya lahan gambut itu. Lahan gambut itu jangan-jangan misalnya ada wilayah ada daerah situ yang masuk dalam kategori lahan gambut. Tentu kan melakukan pengeboran dengan cara itu tidak memadai. Nah, beruntung Presiden Jokowi sudah meresmikan salah satu bendungan yang sekitar situ sebagai sumber baku air. Nah, menurut pengakuan gugus tugas IKN itu mengatakan
problem sekarang tinggal pemipaan, artinya menyambungkan Instalasi ya. instalasi yang ada dari bendungan itu untuk masuk ke penjernihan kan. Kan pasti ada kapasitas penjernihannya kan. Ya mungkin mudah-mudahan sih instalasi yang ke gedung-gedung itu sudah terpasang. Kalau itu yang belum terpasang itu yang menjadi problem. Ya. Tapi kalau tinggal pipa utama, katakanlah pipa besar misalnya ada bendungan ke instalasi penjernihannya, ya mungkin itu bisa terkejar seperti tadi disampaikan kalian itu tanggal berapa tadi itu disampaikan oleh Bahlil itu 15 Juli. 15 Juli. Air PDM itu sudah dipastikan Ya, masuk kalau ke airnya masuk ke situ. IKN-nya. Kalau mudah-mudahan sih instalasi ke gedung-gedung itu sudah siap, tinggal disambungkan kan. Iya. Berarti kan betul-betul perpipaan saja dari bendungan ini kan akhirnya kan jadi apa istilahnya? Yang kita pahami bahwa dengan ada bendungan kan persoalan utama selesai kan. Meskipun instalasi segala rupa misalnya siap, kalau misalnya air bakunya tidak ada, nah itu yang jadi masalah. Tapi ini diuntungkan karena bendungan ya, yang kita lihat beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi sudah meresmikan, berarti kan soal air baku itu sudah ada masalah. Ya. Yang kemudian yang problem kedua karena listrik, karena ini targetnya berapa 10.000 megawatt yang baru akan disiapkan itu sekarang ini. Itu 10.000 itu artinya penyiapan secara darurat, karena kebutuhan tidak segitu, bisa berlipat-lipat, bisa sampai 4-5 kali lipat dari kebutuhan IKN sendiri. Jadi kemungkinan butuh genset power lagi tambahan. Nah itu ya kita tidak tahu apakah pakai listrik permanen itu pakai genset. Saya kira kalau apa istilahnya, kalau sekedar kebutuhan sementara genset kan tidak ada masalah. Kalau listrik ya. Listrik. Yang problem itu kalau air. Betul. Problem air ya mungkin ya kalau misalnya ambil jalan keluar misalnya sekedar suplai manual kan bawa tapi kan tidak bagus. Bertangki-tangki wira-wiri anggaplah dari Balikpapan. Kesannya tidak bagus. Padahal maksudnya mungkin di kepala Pak Jokowi menganggap bahwa dengan 17 ini momentum melakukan promosi kepada calon-calon investor seluruh negara kan. Ini loh Indonesia sudah IKN sudah dipakai. Nah, yang problem sekarang adalah janji Jokowi untuk pindah kantor di IKN sebelum 17 Agustus. Ya. Termasuk beberapa menteri kan. Ya. Kan dibilang Juli sudah akan pindah ke sana. Betul. Itu yang problemnya. Kalau sekedar tanggal 17 mungkin tidak ada masalah. Ya. Sekarang yang mau pindah ini siapa-siapa saja. Ya, ASN-nya karena puluhan ribu katanya mau pindah pada tahap pertama itu. Mobilisasinya ini yang jadi tugas berat kan ya. Orang-orang banyak ini. Betul. Ini belum kita bicara sosiologinya, bicara sosial apa namanya. Misalnya orang-orang yang ke sana itu kan bawa keluarga pendak kan. Kan tadi dibawa nih. Karena kan kalau dibawa keluarga, bawa anak, terus di mana sekolahnya? Ya, betul. Belanjanya di mana? Transportasinya bagaimana? Memang ya kata orang akan lebih bijak kalau ini semuanya di apa itu reschedule lagi nih ikan ini supaya tidak usah sampai harus tahun ini bahkan tahun depan. Kalau bisa ya kembali yang 10 sampai 20 tahun yang akan datang. 10-20 tahun yang akan datang kan mudah, APBN juga tidak terlalu setengah mati. Kalau sekarang kan menderita APBN kita, dan ruang fiskal kita kan sempit untuk membiayai itu. Masa itu yang didahulukan kan, sementara misalnya katakanlah pendidikan. Pendidikan dipotong-potong kan gawat. Belum soal makan bergizi gratis kan. Betul. Nah, ini jelang ini Kang. Jelang masa baktinya Presiden Jokowi sendiri kan bulan Oktober ya, bulan Oktober. Dan menjelang masa-masa ini momen bagi Jokowi untuk menorehkan sejarah di IKN ini mungkin harus dimanfaatkan oleh beliau. Dan yang jelas juga momen sejarah juga mungkin bagi Presiden Prabowo yang akan menjabat nanti. Nah, namun di tengah-tengah ini kan ada juga spekulasi yang mengatakan bahwa kemungkinan Prabowo lebih mengutamakan program gizi buruk ya, stunting itu. Dan apakah Prabowo dipastikan akan hadir ini masih ini ya, masih merupakan apalagi bahan diskusi. Kan sudah banyak pernyataan petinggi Gerindra sudah menyatakan bahwa Prabowo akan dilantik di gedung DPR, DPR MPR. DPR MPR. Ya
itu kan pertanda bahwa Prabowo yang lebih nyaman di Jakarta. Alasan konstitusionalnya bahwa karena kan Kepresnya belum diterbitkan. Ya. Kan ini kan baru undang-undang kan? Untuk IKN sendiri ya. IKN sebagai ibu kota negara. Kalau Kepres belum diterbitkan berarti ibu kota negara masih Jakarta. Nah, gitu kan? Betul. Nah, kalau Jakarta berarti kan pelantikan harus Jakarta. Ya, tapi kalau untuk yang 17 Agustus nanti mungkin 17 Agustus sudah soal. ya. Kan sekarang Kepres juga Jokowi juga belum tanda tangan. Bahkan yang saat ditanya wartawan tanya, bagaimana dengan Kepresnya? Bisa sebelum Oktober, bisa setelahnya kan? Ya. Artinya bisa saat masanya dia, bisa setelahnya. Nah, kalau masa dia berarti kan masih Jakarta. Otomatis kegiatan-kegiatan yang sifatnya kenegaraan ya harus Jakarta. Nah, kalau soal 17-an kan sudah sebelumnya kan wacana mengatakan bahwa di IKN dilaksanakan, di Jakarta juga dilaksanakan. Ya. Jadi relatif mungkin cari aman kan? Ya. Itu jadi tidak masalah. Jadi banyak sekali apalagi ini pernyataan Sudrajat Djamwandono yang merupakan ipar dari Jokowi ya kan ketua tim ekonominya Prabowo kan dia mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo kalau bisa memilih dia akan lebih mengutamakan makan bergizi gratis dibanding program IKN. Itu kan pertanda bahwa kalau Prabowo berkuasa kemungkinan besar ini akan direvisi soal time-nya. Timeline pembangunannya ya, iya. targetnya. Tadi 10 sampai 20 tahun. 20 tahun. Kalau 10-20 tahun, 450. Kalau 10 tahun saya ambil yang tercepat. Kalau 450 triliun anggarannya, maka APBN cukup menyediakan 45 triliun tiap tahun. Ya. Selesai, tidak perlu pakai investor asing. Ya. Gitu kan? Betul. 45 triliun kan 450. Dianggarkan tiap tahun APBN 45 triliun. Maka tidak seperti sekarang. Sekarang kan 90 saja masih kurang. Ya. Nah, itu akan lebih mudah. Betul. Itu APBN kita juga yang sekarang misalnya defisitnya makin bengkak karena beban pembayaran utang dan pokok pinjaman terhadap utang kita kan makin besar. Ya. Nah, sementara sektor pajak, sektor penerimaan negara tidak mampu menopang itu. Ya, istilahnya janganlah menciptakan utang baru ya. Nah, berhentikan saja ini karena sekarang ini kecenderungan APBN kecenderungan utang saya itu naik terus. Sekarang 8.000 berapa? 8.300 kan? Ya. Bahkan kalau masuk jatuh tempo lagi diperkirakan akan naik. Jatuh tempo pembayaran utang ya, bunga dan pokoknya. Diperkirakan akan naik. Kenapa naik? Karena lumrahnya yang kita pahami begitu membayar utang kan bukan ngambil dari APBN tapi memunculkan utang baru. Ya. Lagi kan sekarang kan Prabowo sudah diwacanakan mau naikkan rasio utang terhadap PDB kan yang tadinya yang tadinya sekarang maksimal 3% dari PDB kan mau dihapus wacana itu. Baik. Oke, Bang. Ini menyangkut menorehkan citranya di momen ini, di momen 17 Agustusan memang tugas berat memang buat para menteri ya, khususnya. apalagi para menteri ini juga memiliki juga perencanaan-perencanaan yang istilahnya harus dipertanggungjawabkan. Jadi mungkin baiknya seperti apa nih, Bang? Saran dari Abang utamanya khusus untuk menterinya, bukan Jokowinya. Karena kan ini repot memang karena yang kerja sekarang adalah menteri-menterinya Jokowi. Ya. Sementara dia harus menyusun anggaran atau membuat program kerja untuk tahun depan yang belum tentu mereka lagi menterinya kan. Oh, ya. Contohnya Sri Mulyani kan. Sri Mulyani yang desas-desusnya tidak akan dipakai lagi kan. Ya. Nah, itu yang jadi soal memang karena ya untungnya ada tim sinkronisasi kan. Ya saya kira agak repot memang karena di rapat-rapat kabinet kan boleh sudah 2 matahari kan. Kalau rapat kabinet kan Prabowo sudah tidak tidak berada di bawah meja, dia sudah sejajar dengan Jokowi. Nah, satu, yang kedua menteri-menteri ini kan jadi serba salah kalau rapat kabinet. Siapa yang ke Jokowi, siapa yang ke Prabowo. Itu mulai kelihatan itu. Desas-desus pembicaraan di luar sudah mulai kelihatan itu. Memang kalau sarankan dia tadi apa yang mesti dilakukan memang agak susah. Kadang-kadang
mesti patuh ke siapa? Kalau dua-duanya kalau dua-duanya misalnya satu jalur sih nggak soal ya. Tapi kalau sudah mulai misalnya beda. Contoh misalnya UKT. UKT kan program pemerintah sekarang yang nyata-nyata ditolak oleh Prabowo. Ya. Nah terus gimana kalau misalnya program itu termasuk tapera kan? Bagaimana misalnya program itu dibicarakan di kabinet? Ini sudah beda-beda kubu misalnya, ini kan repot memang. Oke. Saya kira itu. Ya baik. Pemirsa, memang di sini tugas berat bagi semua elemen bangsa mungkin Bang ya, karena di sini masalah pencitraan Indonesia di tingkat internasional khususnya IKN, apalagi momen 17 Agustus dipatok sebagai mercusuar bahwa inilah program utama yang bisa dimunculkan Indonesia di dunia khususnya mengenai ibu kota negara. Dan momen ini rupanya akan dimanfaatkan oleh Presiden Jokowi di jelang masa akhir jabatannya dan juga mungkin momen bagi Prabowo. Namun kita tetap mengikuti perkembangan yang ada, apapun yang dihasilkan dari nanti para menteri nanti ini kita apresiasi juga karena mereka berjuang atas nama bangsa dan negara ya Bang. Pemirsa, demikian bincang-bincang kami. Kami akan berjumpa kembali di topik yang lebih hangat dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leo Prantiwardiana dan Bang Andi Ilham mohon pamit undur diri. Terima kasih.